Dari Semarang kembali ke Semarang bersama Imran Nahumaruri. Kaim, selamat malam. Pagi, siang, sore, malam ya. Yang nonton harusnya saya bilang selamat datang di kota Semarang. Oh, yes. Tapi karena posisi saya sekarang di Jogja. Gitu. Oh, jadi jadi selamat datang ke Jogja. Selamat datang di Jogja. Bersama Kaim kita ketemu di Jogja. Kita tahu semua PSI Semarang sempat bersama Kak Imran Nahumaruri, sempat tidak bersama Imran, sekarang bersama Imran Nahumaruri lagi. Kita tanya, kenapa balik ke PSI Semarang? Passion. Tapi passion ada dua, itu passion, gairah. Mengalahkan segalanya. Oh. Ada dua faktor sih. Oke. Yang menjadi alasan kenapa saya balik. Yang pertama sepak bola, passion. Nggak bisa jauh dari sepak bola. Jauh. Yang kedua PSIS. Oke. Ya, karena bagi saya apa yang saya sudah buat di awal, ya saya tidak mungkin harus pergi. Saya merasa ada beban, ada tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Belum tuntas. Pekerjaan kemarin belum itu. Tuntas. Oke. Ya, jadi sepak bola, passion, sama PSIS-nya. Dua hal itu yang bikin saya balik ke Semarang. Bersama PSIS kayaknya ada yang gantung itu belum selesai dikerjain sama Kaim gitu. Nah di sana kira-kira dalam perubahan-perubahan yang dijalani itu, Kak Imran itu memberikan harapan apa kepada para pemain PSIS? Karena nggak mungkin dong, beda dong antara bersama Imran dan tidak bersama Imran. Ya, dari awal saya selalu menanamkan bahwa sepak bola itu kita tidak hanya bicara taktikal, kita tidak hanya bicara fisikal, ya, public speaking, nutrisi dan bla bla. Tapi ada hal yang paling penting dalam sepak bola, psikologi. Itu yang selalu saya tanamkan ketika awal pertama saya datang ke PSIS Semarang. Jadi saya selalu komunikasi dua arah dengan pemain. Karakter berarti ya? Karakter. Ketika saya datang yang pertama adalah saya mencoba untuk membuat tim ini harus berkarakter. Ya, banyak tim yang bagus tapi tidak berkarakter. Saya mencoba untuk membuat sesuatu yang beda di PSIS. Yang pertama adalah PSIS itu harus ada karakternya. Bahwa sepak bola tidak hanya kita bicara soal menang kalahnya, tapi karakter. PSIS itu main bola seperti ini di bawah kepemimpinan siapa? Nah itu. Jadi ada yang ingin ditinggalkan jejak bersama Imran tuh begini loh PSIS. Iya gitu betul. Okay. Dan saya memberikan apresiasi yang sangat setinggi-tingginya buat para pemain saya. Gitu. Karena bagi saya bos bukan pelatih, the player is boss. Saya selalu bicara seperti itu. Player is boss. Oh, player is bukan boss. Pelatih is boss. Itu filosofi saya. Selama bosnya bener. Bosnya bener. Kalau bosnya nggak bener, bosnya dipitek. Wah bahaya. Pernah nggak bosnya nggak bener, Imran pitek kepalanya gitu? Enggak. Bagi saya, tapi ada juga tiap pemain itu. Saya punya pemain 30 orang dengan karakter yang berbeda. Jadi different karakter, different treatment. Karakter berbeda, penanganan berbeda. Capek dong jadi pelatih? Ya harus capek. Seorang pelatih kan harus menghadapi situasi seperti itu. Ada pressure. Pressure itu bisa dari internal, pemain, manajemen, ya toh, dan eksternal. Tapi itulah harus kita hadapi dengan enjoy. Kalau untuk menjadi seorang pelatih yang hebat ya kita harus menghadapi itu. Kita tidak bisa menghindar. Gitu. Karena dengan berbagai masalah, ya berbagai segala ujian yang ada dalam tim, justru itu membuat kita lebih besar. Gitu. Nah, kembali ke PSIS berarti ada sesuatu hal yang ingin dicapai. Target Imran Nahumaruri bersama PSIS apa ya? Ya, saya selalu bilang bahwa sepak bola itu biar terus dia berjalan. Artinya saya tidak pernah menargetkan harus sampai di posisi ini. Ya, biarkan saya menargetkan itu satu demi satu. Tangga itu kan tidak mungkin kita lompat langsung 4. Jadi biar saya berjalan itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi naik tapi ya? Iya naik, bukan turun. Kalau turun bablas. Jadi biarkan saya pelan-pelan aja gitu loh. Kan tipe orang berbeda, harus target juara. Iya bener.
Siapa yang nggak mau juara? Siapa yang mau juara? Tapi bagi saya itu akan menjadi beban buat para pemain. Saya mendingan treatment pemain saya dengan cara, oke, tiap kita punya 20 pertandingan misalnya, kita fokus di satu pertandingan, 2 pertandingan, 3 pertandingan, dan seterusnya. Jadi saya tidak mau sampaikan ke para pemain saya bahwa kita harus bla bla bla. Enggak. Target tetap di sana, tapi dengan cara kita. Gitu. Bahwa perjalanan ini 20 pertandingan ini kalian nggak usah fokus match kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita fokus di pertandingan pertama, setelah itu baru kita fokus di pertandingan kedua. Oke, jadi beban pemain nggak ada di wah kita targetnya di ujung sana harus juara, sementara yang ini berjalan. Jadi biar berproses aja, tapi memang kita tujuannya ke atas. Ya, karena kalau kita sampaikan di awal, mungkin ke kita boleh. Saya manajemen gini, oke, Coach Imran saya mau musim ini tim juara, oke. Nah, tapi ketika saya sampaikan ke pemain saya tidak akan bilang bahwa kita target juara. Saya akan bilang bahwa oke, kita akan menghadapi kompetisi yang panjang, kita tidak boleh memikirkan pertandingan kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita fokus di pertandingan pertama. Maka dari itu selalu saya sampaikan bahwa tiap pertandingan itu final. Ya, tiap pertandingan itu final. Kalian harus 100%. Setelah itu baru kita memikirkan pertandingan kedua, ketiga, dan seterusnya. Berarti biarkan pelatih yang mikir kesininya. Betul. Pemain sini-sini aja. Betul. Saya tidak mau bebannya ke situ. Beban ke pemain. Biar saya yang ambil tanggung jawab itu. Tapi setelah penampilan membaik PSIS, pasti fansnya PSIS berharap lebih dari apa yang mereka lihat dari kemarin-kemarin kan? Pasti. Ada nggak itu? Pasti. Ya, pasti mereka berharap untuk tim ini lebih baik lagi. Bahkan lebih ekstrem lagi, tim ini harus juara. Tidak ada masalah gitu loh, sah-sah saja. Tapi kita juga kan harus mengukur kemampuan kita gitu loh. Bukan berarti kita pesimis, enggak. Sepak bola itu segala sesuatu bisa terjadi. Siapa bisa sangka Leicester bisa juara dengan tidak ada pemain bintang. Ya, tapi kan balik lagi. Sepak bola sukses itu kan tidak hanya pemain. Ya, tidak hanya kita bicara manajemen. Ya toh. Kan kita harus menyiapkan segala aspek yang bisa bikin tim ini berjalan dengan baik gitu. Misalnya, oke, dengan jadwal yang padat ini kita nggak mungkin kan menaikkan fisik pemain. Ya, yang lakukan apa coba? Nutrisi, istirahat yang bagus, vitamin yang bagus. Kalau digenjot latihan habis lah ya. Habis. Makanya, ya apa juara itu semua orang pasti berkeinginan untuk tim ini harus juara. Dan saya tidak bisa melarang itu. Tapi kan kita harus mengukur juga kemampuan kita sampai sejauh mana. Realistis. Apalagi dengan jadwal yang padat ini kan, ya harus kita nyari formula yang lain itu loh. Karena banyak banget tuh DM, message ke saya bahwa tolong dong berikan yang terbaik. Tolong dong bawa PSIS ke tempat yang lebih tinggi. Ya saya apresiasi banget itu karena itu rasa cinta mereka, rasa sayang mereka, dan mereka pingin PSIS ini ke arah yang lebih baik di bawah kepemimpinan saya, kan begitu. Cuma saya tidak mau janji itu, saya akan terus kerja keras. Ya saya akan memotivasi para pemain saya bahwa hasil itu urusan nanti, yang penting kalian kerja keras. Perkara nanti di hasil akhir seperti apa itu urusan nanti, yang penting kita usaha dulu gitu loh. Kira-kira seperti itu. Biarkan proses berjalan. Pengadilannya, kalau pengadilan di setiap pertandingan kasihan juga sih ya. Satu pertandingan sudah diadili, 2 pertandingan diadili. Pasti. Ini era pandemi ini, era penyebutan pelatih ini. Baru seri udah bilang out. Ya kan? Sekarang kan lagi ngetrend kan begitu, out segala macam gitu. Dipikir gampang kali melatih. Coba deh itu loh, lo latih gitu. Tapi itulah, itu saya salah satu orang yang suka tantangan. Saya salah satu orang yang suka dikritik, ya, tapi dengan cara-cara yang soft gitu loh. Saya tidak alergi kritik gitu loh. Saya lebih senang kita bicara yuk gitu loh. Kalau buat kebaikan tim nggak ada masalah. Tapi kita harus fair. Ya, saya tidak mau pemain saya disalahin. Itu saya marah. Gitu loh. Mau main buruk apapun juga, saya tidak mau mereka dihujat. Dihujat oleh sosial media, apa segala macam. Netizen. Ya, saya tidak bisa nyalain netizen juga.
Ya, siapa yang bisa kontrol mereka? Betul. Tapi saya lebih senang kalian harus ibarat kata nyalain saya. Saya nggak mau pemain saya disalahin. Karena bagi saya apa yang saya lakukan, ya mereka paham. Tapi belum tentu mereka juga bisa mengaplikasikan di lapangan. Ya, saya juga berpikir bahwa mereka juga tidak mau melakukan kesalahan itu, karena tiap pelatihan yang kita buat. Jadi kesalahan itu jangan kita lampiaskan ke pemain. Ya, biar pelatih atau saya yang tanggung jawab. Itu saya tuh seperti itu. Pertanyaan singkat tapi berat. Ada nggak pemain PSIS yang nggak suka sama Imran Nahmaruri? Saya tidak tahu. Tapi bagi saya, kita tidak mungkin bisa menyenangi semua orang. Ya. Kita tidak mungkin membuat semua orang itu Senang sama kita. senang, bahagia sama kita. Dan itu saya sampaikan buat para pemain saya. Kita punya pemain 30. Semua pemain di mata saya sama. Mau asing, mau lokal, mau junior, sama. Kalian kerja keras, kalian main. Ya, tapi saya tidak bisa langsung memasang kalian setiap pertandingan. Ya, semua itu bagian dari taktikal. Itu bagian dari game plan saya. Ya, saya main sama tim ini, saya harus menyiapkan pemain yang sesuai dengan lawan. Ya, sebaliknya juga seperti itu. Ya, jadi memang sulit, tapi saya harus lakukan itu loh. Dan itu yang membuat saya selalu melakukan persaingan yang sehat dalam tim. Ya, kamu boleh main, kamu bisa main, tapi kamu tunjukkan ke saya bahwa kamu pantas untuk main. Kamu layak diturunkan. Kamu layak untuk turunkan, bukan karena kedekatan saya. Saya dekat dengan semua pemain. Saya bisa mungkin saya dekat dengan semua pemain. Ya, saya selalu ke kamar-kamar mereka, saya diskusi. Ya, atau misalnya latihan ini kira-kira bagaimana. Ya, itu saya selalu seperti itu. Dan saya selalu katakan buat mereka, saya tidak bisa ya membuat kalian semua senang. Kalau sepak bola itu yang main 30 orang, saya akan pasang kalian semua 30 orang. Tapi karena ini 11, berarti kalian harus paham itu loh. Saya juga manusia gitu. Tapi saya yakin bahwa kalian semua ini punya challenge, punya kesempatan untuk bisa bermain di kompetisi resmi. Gitu. Punya chance yang sama, kesempatan yang sama. Sama seperti 30 punya kesempatan 11 bermain, seluruh peserta kompetisi punya kesempatan juara, tapi juara cuma satu. Betul. Setuju. Kalau bisa semua juara. Semua juara. Tapi kan nggak mungkin biar juga, senang fans. Oke. Thank you banget Kak Im, sukses bersama PSIS Semarangnya. Amin. Kita tunggu kiprah Imran Nahmaruri selanjutnya, pasti yang ada passion dan tidak bisa lepas dari sepak bola dan memberikan terbaik buat PSIS ya. Ingat, ketika kalian memberikan yang terbaik buat profesi kalian, maka profesi itu akan memberikan terbaik buat kalian. Yes. Cintailah sepak bola, cintailah profesi kalian. Sampai ketemu di What with West lainnya, kita ngobrol-ngobrol yang unik dengan asik. Salam bola untuk kebaikan. Salam bola untuk kebaikan. Yo isoyo.